Bongal ini boleh dibilang untuk saat ini adalah situs tertua yang terkait dengan pantai barat Sumatera Utara pada kurun sejarahnya. Kemudian kami dapati juga beragam keramik, kemudian barang-barang dari kaca, kemudian barang-barang organik, termasuk yang menarik itu kami temukan biji pala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, aho, yaho, oi di sana. Salam pehaba. Tabi kulonun. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan kami, tim redaksi Mimbar Budaya, Mimbar TV, Koran Mimbar Umum. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan lancar menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, kita mengenal Sumatera Utara merupakan provinsi yang kaya dengan aneka ragam suku bangsa. Dari segi geografis kita juga kaya, dari segi demografis kita juga kaya. Keragaman budaya, etnik, agama di Sumatera Utara ini merupakan keunggulan dibandingkan provinsi-provinsi lain. Nah, ada satu keunggulan yang mungkin terbilang unik, gitu. Kebetulan provinsi kita ini diapit oleh dua kepulauan, gitu. Ada kawasan pantai timur melalui Selat Malaka. Selat Malaka itu merupakan pelabuhan, merupakan perairan terbesar dari dahulu kala sampai kini, gitu. Banyak para peziarah, banyak para pelayar, para peniaga dari luar negeri menyusuri Selat Malaka. Kemudian di wilayah pantai barat. Nah, pantai barat ini berada di Samudra Hindia. Nah, topik pembicaraan kita kali ini nantinya kita akan bicara tentang modal besar kebudayaan Sumatera Utara yang berada di kawasan pantai barat, yaitu adanya sejarah peradaban baru atau peradaban baru di Indonesia, gitu. Saya katakan baru karena baru diketahui, begitu. Padahal ini merupakan peradaban ya lama, gitu ya, dari Indonesia. Nah, hal ini tentunya dibuktikan dengan hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian dari para periset, dari para arkeologi. Nah, bersama saya ada tamu yang kita bilang sangat penting untuk mengetahui seluk-beluk sejarah peradaban Indonesia dari pantai barat Sumatera. Ya, beliau adalah Dr. Eri Sudewo Magister Humaniora. Selamat sore Pak Eri. Selamat sore Pak Suyadi. Iya. Nah, Pak Eri Sudewo sehari-hari menjadi peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional
ya, tepatnya di Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra. Nah, Pak Eri dan saya ini sebenarnya satu institusi, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Dan kami sama-sama di Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra. Hanya saja Pak Eri menekuni dunia arkeologi. Wah, dunia arkeologi yang menjadi sumber-sumber data, riset-riset kebahasaan dan kesastraan, konvergensi gitu. Nah, kita mengetahui ya bahwasanya memang kalangan arkeolog inilah banyak menemukan ya situs-situs bersejarah di muka bumi ini. Nah, di dunia banyak temuan dari para arkeolog. Nah, sebelum ke Badan Riset dan Inovasi Nasional, Pak Eri merupakan peneliti di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya di Balai Arkeologi Sumatera Utara. Beliau merupakan putra Jawa yang benar-benar dari Jawa, ya kan Pak Eri? Nah, beliau ini kelahiran dari Surabaya. Iya, betul. Nah, dari Surabaya di Jawa Timur, tanggal 15 Juni kalau nggak salah. Iya. Wah, ini ulang tahun. 15 Juni, hampir sama dengan sanggar saya ini, bulan Juni juga. Nah, beliau menamatkan S1-nya di ilmu arkeologi di Universitas Gadjah Mada. Yeah. Kemudian S3-nya juga di ilmu arkeologi di Gadjah Mada juga. Yeah. Nah, sementara S2-nya di ilmu linguistik di Universitas Sumatera Utara. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang arkeologi. Mungkin Pak Eri bisa cerita sekelumit tentang pengalaman Pak Eri melakukan riset-riset arkeologi di Sumatera Utara gitu. Silakan Pak Eri. Iya. Untuk diketahui lebih dahulu, arkeologi itu adalah ilmu yang mengkaji budaya lewat tinggalan materinya. Jadi yang membedakan antara arkeologi dari antropologi, meskipun sama-sama mengkaji budaya manusia. Kalau antropologi itu mengkaji budaya manusianya langsung ke manusianya, sementara arkeologi itu menggali atau meneliti kebudayaan manusia lewat tinggalan materialnya. Artinya tinggalan material buatan manusia. Jadi dari situlah kita bermula. Nah, saya awal mula tertarik masuk arkeologi itu karena dari kecil itu suka baca-baca cerita-cerita sejarah gitu kan. Kebetulan di majalah-majalah, beberapa majalah anak-anak itu ada sisipan-sisipan komik bergambar, komik yang menceritakan tentang sejarah-sejarah masa lalu, Majapahit, Kerajaan Bali kuno dan sebagainya. Nah, dari situ bermula ketertarikan pada kajian sejarah. Kemudian itu terus berlanjut, suka baca buku-buku sejarah. Nah, ketika SMA mau menentukan pilihan kuliah di mana, pilihannya antara jurusan sejarah sama arkeologi. Nah, kemudian saya cari-cari informasi, masuk ke guru-guru saya. Akhirnya saya putuskan untuk milih jurusan arkeologi. Nah, yang di Indonesia ada di mana gitu kan? Saya cari-cari lagi. Ternyata ada di UI, UGM, Udayana dan Hasanuddin waktu itu ya, tahun 91 itu. Kemudian tes UMPTN, saya pilih 2 jurusan. Yang pertama memang arkeologi, yang kedua barulah sejarah. Arkeologi di UGM, sejarah di UNER waktu itu. Dan alhamdulillah memang pilihan pertama yang masuk. Nah, setelah itu sekian lama kuliah, memang termasuk lama ya, baru lulus tahun 99, jadi sewindu saya di jurusan arkeologi gitu. Lumayan dapat imbang saya ini, nyaris drop out ya. 8 tahun di jurusan arkeologi di sewindu lah itu kalau cara Jawanya gitu kan. Nah, barulah kemudian kok dilalah setelah itu ada pembukaan CPNS di Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Kemudian tes di situ dan alhamdulillah setelah melalui beberapa tahap akhirnya dinyatakan lulus. Wah, ada hikmahnya juga lulus telat ini. Kemudian terima SK, nah dibuka, wah
langsung penempatan Medan. Wah. Ya udah tinggal jalani aja. Wah, tahun 2000-an itu tahun 2000. Wah. Jadi tahun 2000 saya ingat betul itu bulan September lah saya pertama kali nginjakkan kaki ke Medan. Pas lah 22 tahun ini. 22 tahun bulan September kemarin ini. Nah, dari situ barulah kemudian kegiatan yang sesungguhnya penelitian arkeologi seperti apa itu. Jadi wilayah kerja waktu itu namanya Balai Arkeologi Medan ya tempat. Balai Arkeologi Medan. Sebelum namanya jadi Balai Arkeologi Sumatera Utara. Itu meliputi Aceh, Sumut, Sumbar, Riau dan Kepri. Jadi ada 5 wilayah provinsi. Sumatera bagian utara ya, walaupun bagian Medan. Utara. Nah, sebenarnya saya itu awalnya waktu arkeologi lulusnya itu pakai skripsi itu tentang kajian Islam. Kajian Islam. Jadi arkeologi Islam. Jadi dalam arkeologi itu ada ya semacam spesialisasi lah istilahnya ya. Jadi ada arkeologi prehistori atau prasejarah. Kemudian arkeologi masa Hindu-Buddha. Kemudian ada arkeologi masa Islam kolonial. Kemudian yang agak lain ini lebih tematik sifatnya kajian epigrafi. Artinya tulisan-tulisan kuno. Nah, saya ambil yang arkeologi Islam karena membahas tentang nisan-nisan kuno di Tuban waktu itu, Jawa Timur. Nah, setelah masuk di Balai Arkeologi Medan, saya baru terbuka mata ternyata Medan ini di wilayah kerja kami itu sangat beragam. Jadi tinggalan purbakalanya itu mulai zaman prehistori atau prasejarah sampai kurun masa pengaruh kolonial. Itu ada semua lengkap. Jadi perjalanan sejarah bangsa Indonesia terwakili juga di wilayah kerja kami itu. Nah, kemudian ternyata di Balai Arkeologi Medan waktu itu belum ada kawan yang spesialisasinya itu kajian Hindu-Buddha. Jadi penelitian arkeologi Hindu-Buddha waktu itu dikerjakan oleh kawan-kawan prehistori, kawan-kawan yang spesialisasinya Islam maupun kolonial. Nah, kemudian saya agak belok jadi ya di situ. Nah, kemudian jadi tertantang karena tuntutan karena kondisi waktu itu memang nggak ada yang memang spesialis di situ. Akhirnya saya buka-buka lagi lah buku lama terkait sama arkeologi masa Hindu-Buddha. Dan akhirnya memang saya konsentrasi di situ. Kemudian mulailah penelitian-penelitian yang lebih intensif di situs-situs masa Hindu-Buddha. Yang saya pegang awal langsung penelitian situs Hindu-Buddha itu di situs Candi Simangambat. Di mana? Di daerah dekat Siabu, di wilayah Kabupaten Mandailing Natal. Nah, ternyata ada situs itu. Di sana penelitian mulai tahun 2008 sampai 2012 kajian di sana. Nah, itu rupanya setelah kaji sekian lama didapatlah informasi setelah analisis, interpretasi dan seterusnya. Candi Simangambat ini berasal dari abad ke-9 Masehi. Nah, ini dia. Dan ini terus berlangsung sampai abad-abad ke-14 Masehi. Nah, artinya apa? Artinya ketika Prapanca menuliskan tentang negara Kertagama atau desa Warnana di abad ke-14, itu Mandailing sudah punya peradaban yang tua. Makanya tidak heran Prapanca mencantumkan nama Mandailing di Sumatera sebagai salah satu tempat yang Mandahiling nama tempatnya itu. Nah, itulah. Nah, setelah kajian yang intens di sana, saya baru kemudian pindah ke pesisir ya. Itu di situs Pulau Kampai di daerah Pangkalan Susu Kabupaten Langkat. Di sana penelitiannya berlangsung mulai tahun 2012, 2013 itu sampai 2016. Dan itu yang jadi bahan disertasi saya di sana. Jadi hasil kajiannya itu menunjukkan bahwa Pulau Kampai itu sudah jadi semacam tempat pelabuhan, tapi juga tempat produk manufaktur. Itu mulai abad-abad ke-11 Masehi sampai nanti mulai surut dan berangsur boleh dikata lenyap itu abad-abad 16-17 Masehi. Sampai lenyap ya. Nah, selanjutnya Pak Eri kan melakukan konsentrasi setelah di pantai timur, mungkin di pantai barat. Nah, yang temuan teranyar, ini khusus ya saya lihat ya di YouTube begitu ya, di internet, di Google itu Pak Eri menekuni
riset yang terbaru, yaitu tentang situs Bongal. Nah, ini bagaimana tentang situs Bongal ini, Pak? Iya, jadi perjalanan tadi ya, setelah dari pedalaman Mandailing, kemudian geser ke pesisir timur di Pulau Kampe, kemudian loncat ke baratnya di kawasan Teluk Sibolga atau Teluk Tapanuli kan. Nah, itu sebenarnya situs Bongal ini itu sudah ditemukan tahun 2001. Loh, 2001 sudah ditemukan. Waktu itu ada tim Balar Medan, dipimpin waktu itu sama kepala balainya Pak Lukas, itu melakukan penelitian di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan wilayah Kota Madya Sibolga. Di situ 2001. Nah, waktu melakukan survei itu kemudian dapat informasi dari anggota masyarakat bahwa di Desa Jago-Jago itu ada temuan arca dari batu. Itu kemudian kami dipandulah menuju ke lokasi itu, Desa Jago-Jago itu. Kemudian sampailah kami ke lokasi yang dinamai oleh masyarakat sana sebagai Bukit Bongal. Bukit Bongal. Ya. Oh, memang namanya Bukit Bongal. Bukit Bongal lokasinya itu, dan di situ kami temukan ada patung batu wujud menggambarkan sosok Ganesha, dewa pengetahuan dalam agama Hindu. Nah, Ganesha itu sosok arca patung yang gambarkan manusia badan, bagian kepala gajah. Oh begitu. Cuman sayangnya bagian kepalanya sudah hilang. Nah, yang tinggal bagian badan sampai ke kaki. Itu tahun 2001. Nah, kemudian tahun-tahun 2000 itu waktu kami survei sana, kami sudah melihat juga waktu itu masyarakat mendulang emas di bagian kaki, bagian kaki Bukit Bongal itu, ada aliran sungai kecil itu. Di sana mereka mendulang emas. Nah, rupanya tahun-tahun 2014-2015 ketika masyarakat lagi demam batu akik, itu mereka lagi cari batu akik. Oh, mereka cari batu akik. Sebelumnya mereka sebelumnya itu mendulang emas, rupanya dapat situs. Zaman batu akik mereka geser, cari batu akik. Nah, rupanya mereka ketika melakukan penggalian, nyari-nyari itu, rupanya mereka menemukan benda-benda purbakala juga. Nah, kami baru dapat informasi itu dari dinas pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2019. 2019 masih baru itu. Nah, 2019 dihubungilah Balai Arkeologi Sumatera Utara waktu itu untuk melakukan peninjauan di Desa Jago-Jago karena adanya temuan-temuan yang diduga objek cagar budaya dari masyarakat. Diduga cagar budaya. Objek diduga cagar budaya. Nah, ketika tim meninjau di sana, ternyata dilihat memang ini tinggalan budaya masa lalu gitu. Nah, yang menarik dari beberapa temuan masyarakat itu ada beberapa keping koin dari logam yang setelah saya baca itu, ini sangat tua ini. Ini ada koin-koin dari masa Abbasiyah, dari abad-abad ke-8, 9 Masehi. Kemudian ada sebagian kecil lagi itu ada koin-koin dari kurun masa Umayyah juga, dari masa yang lebih awal, abad-abad ke-7, 8. Timur Tengah ya? Dari Timur Tengah. Iya, dari masa daulah-daulah Islam setelah masa kekhalifahan itu. Nah, setelah itulah baru kemudian ada tindakan-tindakan yang lebih terstruktur lagi untuk melakukan kajian di sana. Kebetulan tahun 2020 kami ditugaskan lagi oleh Kepala Balai untuk melakukan pendokumentasian. Jadi Kepala Balai Arkeologi. Iya, waktu itu Pak Ketut Wiratnyana menugaskan kami untuk melakukan pendokumentasian barang-barang apa aja yang ditemukan oleh masyarakat, yang masih disimpan oleh masyarakat atau instansi pemerintah atau yang lain. Nah, itu perintahnya Pak Ketut seperti itu, dokumentasikan semua. Jadi kami telusurlah minta ke Bukades Jago-Jago waktu itu, Bu, minta tolong kumpulkan masyarakat yang nyimpan barang-barang lama yang ditemukan waktu mereka melakukan ngorek-ngorek lubang tambang itu. Masih tersimpan di rumah. Yang masih di rumah. Mereka masing-masing ya. Kemudian alhasil
kumpullah mereka di satu malam itu. Kemudian kami dokumentasikan banyak sekali memang beragamnya itu jenisnya, mulai dari bahan keramik, logam, kaca, macam-macam. Yang paling menarik emang itu tadi temuan koin-koinnya itu. Koin-koin itu menarik sekali, memang sangat jarang ditemukan di konteks arkeologi yang jelas gitu kan. Selama ini ada laporan sih, tapi kan temuan-temuan yang lepas, kita nggak tahu konteksnya. Nah ini kita tahu konteksnya. Nah kemudian setelah itu ada temuan lagi yang menarik oleh masyarakat, itu ada papan kayu. Ternyata selain ukiran ada bentuk hiasan, ternyata ada tulisannya. Ada tulisannya. Itu di hasil di masyarakat, gali, ya? Di hasil galian itu mereka nambang itu kan, nambang itu, nemu papan. Kita nggak tahu ini papan bagian dari rumah kah, dari apa, atau bagian perahu atau kapal kah, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ini papannya itu ada pertulisan. Setelah saya baca itu tulisan Pallawa. Jadi tulisan Pallawa ini udah sangat kuno. Ini sejaman dengan kalau di Jawa itu masa-masa Purnawarman, abad-abad ke-5. Kalau di Kalimantan masa-masa Kuta itu juga kurang lebih abad 5 atau 6 itu. Nah, kemudian saya cek, coba baca. Kemudian saya juga ambil sampel, potong kayunya sebagian untuk ngecek itu, untuk pertanggalan sama jenisnya. Nah kemudian dikirimlah sama kawan kantor Mas Stano Purnawibowo ke ke mana, ke Beta Analytic di Amerika untuk kronologinya. Nah kalau perkiraan saya secara paleografi, aksara Pallawa yang di papan tadi itu ya paleografi. Nah, secara paleografinya, secara epigrafinya itu relatif pertanggalannya kurang lebih abad-abad 5 atau 6 gitulah. Nah, atau paling lambat ya abad-abad ke-7 lah kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dikirimlah sampel kayu itu sama sampel yang lain juga, ada ijuk temukan di sana itu. Itu dikirim ke Amerika? Ke Amerika. Kemudian keluar itu dikembalikan nggak tuh? Enggak. Soalnya kan udah pakai radiokarbon, pakai radiasi. Begitu. Itu udah terradiasi, bahaya untuk manusia itu. Nah, dia harus diam dulu kurang lebih 30 tahunan baru baru bisa dipegang, bisa terekspos. Itu kan sangat bahaya. Udah keluarlah hasilnya, ternyata dari abad-abad ke-7 Masehi. Begitu. Artinya tahun 600-an. 600-an. Iya. 600-an berarti masih masa kalau Rasul. Iya, kalau zaman-zaman itu ya masa Rasulullah masih hidup ya. Nah, udah itu. Setelah kegiatan-kegiatan yang sifatnya survei lah itu ya, kajian penjajakan permukaan, barulah 2020 itu oleh Pak Ikhwan Nazari, kemudian saya dikenalkan dengan seorang wiraswastawan dari Solo. Nah, kemudian kebetulan beliau ini tertarik dengan kajian-kajian sejarah masa-masa Islam awal. Nah, kemudian kami sepakat untuk melakukan kajian, kemudian actionnya baru tahun 2021, jadi nggak lama, 2020 akhir itu, akhir tahun itu, 2021 awal sekitar bulan Maret langsung action kami, penelitian di Bongal itu sekitar 2 minggu di sana. 2 minggu, kemudian kami dapati juga beragam keramik, kemudian barang-barang dari kaca, kemudian barang-barang organik, termasuk yang menarik itu kami temukan biji pala. Biji pala, kemudian ada kluwak juga, apa ya? Sini jarang, saya tahu nggak ada makanan menggunakan bumbu dari kluwak. Kluwak untuk bikin rawon. Di Jawa. Di Jawa ya, tapi sini nggak ada. Sini nggak ada. Ya. Tapi nggak tahu zaman itu apakah di sana pakai untuk apa, nggak ngerti. Kemudian kemiri juga kami temukan. Kemudian sampel-sampel organik itu kami kirimkan ke laboratorium karbon di Waikato, New Zealand. Yang ini ke New Zealand? Nah, bukan lagi ke Beta Analytic Amerika. Kemudian hasilnya keluar. Dari sekian banyak sampel, ada 12 atau 13 itulah sampelnya, organik itu. Keluar hasil pertanggalan itu paling tua itu abad ke-6 Masehi. Sampai yang paling muda itu abad ke-10 Masehi. Artinya dari mulai tahun 500-an akhir sampai tahun 900-an. Nah,
pertanggalan absolut situs Bongal bisa kita taruh di pertanggalan antara abad 6 sampai ke 10. Nah, dan itu didukung juga dengan temuan benda-benda yang bisa dikronologi secara relatif seperti keramik, kemudian gerabah-gerabah bergrasir Timur Tengah, keramiknya dari Cina, itu dari zaman dinasti Tang, abad-abad ke-8-9 juga. Jadi klop antara data artefaktual sama hasil pertanggalan absolut pada data organik, itu menunjukkan bahwa situs Bongal itu diokupasi manusia, dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu, itu antara abad ke-6 sampai 10 Masehi. Nah, itu merupakan peninggalan dari lihat dari barang-barangnya tadi, berarti ada yang dari Timur Tengah, kemudian ada yang dari Cina. Macam-macam ya. Wah, macam-macam ya hasil temuan itu. Ada dari Timur Tengah, ada dari India. Oh, dari India juga ada. Ya, itu tadi ada huruf Pallawa kan jelas pengaruh. Pallawa. Nah, jelas pengaruh India tuh. Iya. Kemudian ada keramik-keramik Cina. Nah, bukti juga kehadiran pengaruh India itu ada temuan beberapa, itu ada patung-patung. Ada patung-patung dari logam itu menggambarkan Buddha di sana. Ditemukan di Bongal. Jadi itu satu lokasi yang boleh dibilang heterogen ya, kosmopolit dalam artian beragam manusia dengan beda latar belakang budaya maupun agamanya berkumpul di Bongal waktu itu. Pada abad ke-6 sampai 10 dari temuan-temuan ini ya. Iya. Dan memang di antara tadi termasuk aksara Pallawa. Aksara Pallawa juga. Itu sudah ditranskrip, sudah di. Ini sudah dibaca itu terkait dengan tokoh dalam agama Buddha itu Avalokitesvara. Oh, ya, jadi sering di wihara itu ya. Jadi ada hasil pembacaannya itu Sri Avalokitesvara. Sementara ini itu ya hasil kami diskusi sama kawan-kawan yang ada di kawan-kawan epigraf di Perancis itu hasil pembacaannya Sri Avalokitesvara intinya lah itu tokoh-tokoh Avalokitesvara itu. Nah, kemudian terkait Islam juga ya selain koin-koin itu tadi itu yang berasal dari Tengah dan Timur Tengah dan bisa dikaitkan sama Islam ya, adanya temuan barang-barang kaca yang bisa dikaitkan dengan upaya ekstraksi, upaya destilasi dari komoditas alam dari kawasan Sumatera Utara yang khas. Yang khas ya. Apa? Kemenyan, kapur barus. Nah, getah-getahnya itu beragam resin itu juga kami temukan di situs Bongal. Dan ini sedang dikaji sama kawan di BRIN juga. Tapi dari OR yang lain. Namanya Pak Aswandi Anas. IPSH? Bukan, dia dari biologi. Dari kehutanan. Dari kehutanan. Jadi beliaulah sekarang mengkaji itu. Nah, kemudian ada juga kawan dari Fakultas Kehutanan USU juga mengkaji. Hasil sementara yang sudah teridentifikasi jelas dengan yakin itu ada Kemenyan. Kemudian yang lain ini masih perlu dikaji beliau langsung lebih lanjut. Itu kemungkinan besar yang sampel yang lain dari resin itu adalah barus atau kamper. Ya. Nah, kaitan antara pendatang Arab dengan kamper itu sangat terkait. Jadi salah satu tujuan mereka datang ke Sumatera khususnya ke Bongal karena di Bongal di kawasan pantai barat Sumatera Utara ini ada komoditas yang sangat langka yang sangat dihargai di kawasan Timur Tengah sana, yakni kamper atau kapur barus itu. Oh, begitu ya. Iya. Itu pada abad-abad ke-6 Masehi ya? 7. Ke-7 Masehi. Secara eksplisit disebutkan dalam Quran, itu kan. Kalau teksnya itu kan dari abad-abad 7 ya, kemudian dituliskan pada masa Khalifah Utsman bin Affan kan abad-abad 7. Jadi artinya secara eksplisit nama kafur itu ada di Quran. Saya lupa surat An-Nisa ayat berapa itu. Al-Insan kok An-Nisa. Ayat 5 nah persis di situ. Artinya mereka juga pasti dilandasi hal-hal yang sifatnya ideologis tadi, selain hal-hal praktis dan ekonomis, kemudian mereka mencari sumbernya dan dapatlah di sini. Itulah kaitannya. Pemirsa, dari temuan tadi ada hal-hal yang sangat betul-betul menyejarah dan merupakan simbol dari peradaban Indonesia. Terutama itu selain koin-koin gitu itu bukti sejarah, kemudian pernak-pernik gitu ya. Nah, yang penting itu adalah bahasa juga gitu. Jadi ada di Ngua Franka, di Bongal ternyata sudah terjadi memang
pada awal-awal Masehi begitu. Nah, dari temuan tadi sudah ada aksara Pallawa abad ke-6 Masehi, antara abad ke-6 sampai abad ke-10. Dan ini tentunya sesuatu yang baru dan terbarukan begitu ya. Karena sebelumnya kita mengenal adanya situs Lobutua yang ada di Barus gitu. Di sana juga ditemukan prasasti yang menggunakan aksara Pallawa dari Tamil ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi menurut Pak Eri, kira-kira dengan munculnya temuan-temuan dari situs Bongal ini gitu, apakah ini merupakan pengembangan dari situs sebelumnya yang situs Lobutua atau mematahkan pendapat dari Lobutua? Iya, kalau dari data arkeologis yang kami bandingkan antara situs Lobutua dengan Bongal, sejauh ini data yang dihasilkan dari situs Lobutua kan abad 9 tertuanya itu. Artinya tahun 800-an sih ya. Tahun 800-an, sementara yang dari situs Bongal kan yang tertua itu abad ke-6 akhir, artinya tahun 500-an akhir lah itu secara kronologisnya. Artinya Bongal ini boleh dibilang untuk saat ini adalah situs tertua yang terkait dengan pantai barat Sumatera Utara pada kurun sejarahnya. Iya. Nah, yang menarik kemarin hasil penelitian yang terakhir tahun 2022 awal tahun itu kami kembangkan lagi lokasi ekskavasinya. Kami ada di bukit selain di bagian bawah. Nah, di bukit kami dapatkan juga periuk-periuk yang di dalamnya berisi ada beragam manik-manik. Nah, salah satu yang menarik dari sekian banyak jenis seragam manik-manik itu ada manik-manik kaca yang dasarkan tipologinya itu dikelompokkan sebagai manik-manik kaca Romawi. Kenapa disebut seperti itu? Karena ini dikeluarkan atau diproduksi khususnya di kawasan Mesir ketika masa kejayaan Romawi kuno. Nah, kemudian disebarkan ke berbagai tempat oleh para pedagang itu pada abad-abad pertama Masehi. Nah, situs arkeologi di Nusantara yang punya data seperti itu selain Bongal itu ternyata dapat juga di air Sugihan di Sumatera Selatan. Kemudian di Pangkung Paruk di Bali itu juga didapat. Nah, mereka sudah melakukan kajian itu juga pertanggalan absolut khususnya di Pangkung Paruk itu cukup tua. Artinya pada abad ke-3 sampai 4 Masehi. Apa artinya? Artinya bisa jadi memang Bongal itu sudah aktif pada awal-awal abad Masehi. Itu sudah berinteraksi secara global di sana. Nah, baru kemudian ada data yang lebih banyak lagi dari masa yang lebih muda, abad-abad ke-6 sampai 10 Masehi itu. Nah, dari temuan itu kan udah berapa ya, ribuan tahun yang lalu lah begitu ya, abad-abad ke-6 Masehi itu ya. Nah, desa Jago-Jago itu di wilayah Tapanuli Tengah itu apakah wilayah pantai, topografisnya atau sisi geografisnya, atau gunung, bukit, atau bagaimana? Jadi ini wilayah Jago-Jago ini dulu sebelum menjadi daratan seperti ini itu bagian dari teluk. Teluk. Bagian dari teluk yang terbentuk ya pada masa-masa awal itu istilah geologisnya itu Holosin, awal-awal Holosin lah gitu kan. Kemudian secara periodik, secara teratur akhirnya terjadi sedimentasi karena ada sungai, ada sungai dari arah hulu namanya Sungai Lumut. Sungai Lumut atau ada yang nyebut juga Sungai Pinangsori itu. Kemudian terjadi pendangkalan, kemudian terbentuklah daratan yang berada di kawasan teluk itu. Nah, kemudian kawasan itu sekarang ya itu jadi tempat tumbuhnya pohon-pohon nipah dan bakau, terutama nipah. Nah, desa Jago-Jago itu berada di kawasan sekitar pantai teluk itu juga. Itu. Nah, lokasi situsnya masih sekitar kurang lebih setengah jam lah kalau kita jalan kaki itu. Nah, itu apakah negara dalam hal ini sudah membuat, maksudnya kan itu kan situs itu kan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Cagar Budaya. Apakah memang sudah dilindungi oleh negara itu menjadi situs gitu? Kemarin baru. Kalau enggak kan nanti bisa bebas. Betul ya. Gitu ya. Ya, ini yang sangat penting memang. Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah itu sudah
meng-SK-kan Nah, itu dia. meng-SK-kan kawasan Bongal sebagai kawasan situs cagar budaya. Itu. Nah, cuman ya itu ya kita sayangkan sampai sekarang masyarakat masih melakukan aktivitas penambangan di sana. Nah, kalau dengan adanya surat keputusan tadi, jadi dasar hukumnya kuat, sehingga tidak terjadi pengambil alihan. Sebagaimana situs-situs yang lain seperti situs Benteng Hijau di sini ribut karena belum ada keputusannya kan, masyarakat juga tidak tahu kalau itu situs gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini berarti pemerintah Kabupaten Tapani Tengah ya, Pak Eri ya, yang melakukan pelindungan secara hukumnya ya, sesuai undang-undang itu ya. Nah, kalau pemerintah pusat bagaimana dalam hal itu? Nah, ini kalau kita melihat jenjang-jenjangnya, kalau mau jadikan cagar budaya di level yang lebih tinggi, ini sekarang sedang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Tapani Tengah untuk menjadikan situs Bongal sebagai situs tingkat provinsi, situs cagar budaya tingkat provinsi. Ini sedang diusulkan. Nah, dalam waktu-waktu dekat ini akan digodok oleh tim ahli cagar budaya untuk direkomendasikan ke gubernur agar menjadikan situs Bongal ini sebagai situs cagar budaya tingkat provinsi. Wah, kalau itu sudah, barulah nanti levelnya naik ke tingkat nasional. Pakai level-level. Wow, begitu juga. Tapi sejauh ini karena ada rilis-rilis, kemudian seminar-seminar via Zoom, tampaknya pemerintah di pusat juga sudah mulai ada perhatian, sehingga makanya kemudian keluarlah disetujuilah oleh Badan Riset Inovasi Nasional untuk melakukan kajian yang intensif di situs Bongal pada tahun ini. Ya, insya Allah dalam waktu dekat ini kami akan ke lokasi lagi di situs Bongal. Mungkin baru kali inilah ya pemerintah pusat melalui BRIN ini melakukan tindak lanjut ya, ekskavasi. Selama ini kan mungkin dari daerah atau mandiri atau dari ini kerjasama antara Balai Arkeologi Sumatera Utara sama PT Media Literasi Nasia. Itu jadi ada dukungan langsung dari pihak swasta untuk melakukan kajian di sana, karena mereka juga peduli, punya perhatian terhadap khususnya kajian yang terkait dengan masa-masa masuk awalnya Islam di Nusantara itu. Nah, Pak Eri, hasil riset situs Lobutua, kemudian Barus 1000 tahun lalu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti dari Perancis gitu ya. Kemudian ada lagi penelitian dari Jean Rakat tentang Barus, itu yang dari Australia juga melakukan riset di situ. Nah, ditambah sekarang hasil temuan situs Bongal ini, apakah ini sudah dibukukan? Ini sedang proses. Nah, itu untuk dibukukan memang. Kemudian kalau jadi artikel, setidaknya sekarang sudah ada 2 artikel terkait situs Bongal itu. Yang pertama terkait dengan peninggalan sisa-sisa perahu kunonya, yang ditulis oleh Mas Tano Purnawibowo sama kawan dari ex-Balar Jogja, Mbak Agni Cesaria Mukhtar. Kemudian yang kedua yang baru aja publish juga itu terkait dengan koin-koin masa Abbasiyah. Yang saya tulis dibantu, disupport oleh kawan dari UIN Sunan Kalijogo Semarang. Nah, itu udah publish. Jadi ada 2 publikasi terkait situs Bongal. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini buku terkait situs Bongal bisa publish juga. Itu kita tunggu hasil diseminasinya ya. Itu merupakan bagian dari diseminasi dan merupakan bagian dari difusi inovasi juga, karena ada hal yang baru dan terbarukan supaya kita masyarakat tidak hanya masyarakat Sumatera Utara tapi juga masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia gitu menunggu ini hasil temuan dari tim riset dari BRIN ini menindaklanjuti temuan-temuan yang sudah ada tentang situs Bongal. Jadi kita tunggu pemirsa hasilnya. Mungkin sebelum kita tutup ini tidak terasa nih Pak Eri, ya kan kita sambil ngopi, ini masih ada ngopi, masih ada teh, silakan diminum. Kemudian ini ada pisang. Wah, ini tadi kita ngobrol-ngobrol. Ini namanya pisang
barangan. Barangan ya. Nah, ini di tempat Pak Eri ada nggak di Jawa sana? Nggak ada, nggak ada. Ini memang saya baru jumpa itu di Medan ini. Wah, di Medan. Nah. Sang barangan ini khas ini, Bang. Wah, Lain. pemirsa, ternyata sisi kuliner juga kita banyak ya khasnya Sumatera Utara ini. Iya. Wah, tidak hanya bika gitu ya, tapi juga, nah ini ada bumbu juga gitu ya. Nah ini pisang juga khas gitu. Kita ucapkan terima kasih pada Pak Eri Sudewo. Semoga nanti riset lanjutan dari BRIN membuahkan hasil yang bisa bermanfaat bagi kita semua, Amin. Bagi masyarakat Indonesia. Ya, kita menunggu hasil riset Pak Eri. Nanti karena hasil risetnya juga ini merupakan sumbangan terbesar juga bagi kita ya, yang juga sedang meneliti tentang riwayat sejarah bahasa Indonesia. Ini menarik. Ini soalnya di situs Bongal kami dapati beberapa lembaran prasasti dari Timah. Ini sebenarnya bukan temuan kami langsung, tapi temuan masyarakat. Itu setelah kami baca, itu tulisannya tulisan pasca Pallawa, jadi lebih muda dari Pallawa tadi. Atau kalau istilah epigrafisnya ada yang menyebutnya sebagai aksara Sumatera kuno. Itu dari abad-abad ke-8, 9 itulah. Nah, kami baca ternyata itu ada beberapa kosakata Melayu kuno dalam lembaran-lembaran itu. Nah, lembaran-lembaran logam prasasti itu ternyata berisi mantra. Dan itu mengandung selain bahasa Sanskerta, juga mengandung bahasa unsur kosakata dalam bahasa Melayu kuno. Nah, artinya kalau mau mengkaji sejarah bahasa Indonesia, perkembangan bahasa Indonesia, bisa dirunut dari Bongal juga. Bongal juga ya. Wah, ini cocok nih. Karena kita juga akan riset sejarah bahasa Indonesia berbasis situs. Wah, ini temuan yang sangat berharga. Hasil temuan arkeologi, data arkeologi menjadi data kebahasaan. Mungkin ini sesuai mungkin dengan rumah program Badan Riset Inovasi tentang identitas kebangsaan gitu. Nah, ini penguatan dari segi bahasa, sastra dan komunitas kebudayaan. Nah, pemirsa, wah ini bincang-bincang kita tidak terasa ini ya, waktunya ternyata sudah berlangsung sekian menit. Menarik sekali bicara tentang arkeologi ini, memang sangat mengasihkan. Kita dibawa kepada masa romantisisme pada masa lalu yang selama ini mungkin terabaikan begitu. Nah, dengan bicara arkeologi ini kita bicara tentang selain masa lalu juga yang masa kini dan masa depan, tentang siapa kita gitu, tentang siapa kita sebenarnya. Orang Indonesia ini bagaimana begitu peradaban kita begitu. Nah, tadi Pak Eri juga sudah menuturkan tentang bagaimana perbedaan antara dunia antropologi dan dunia arkeologi yang nyaris semuanya itu sama, tinggal beda ya, beda-beda tipis. Yang satu kepada sisi kemanusiaan, yang arkeologi di bidang peninggalan benda-benda. Jadi, pemirsa, mari coba kita lihat bagaimana temuan Pak Eri dan kawan-kawan ketika melakukan ekskavasi situs Bongal tahun 2021 sampai tahun 2022. Nah, ini merupakan foto-foto hasil proses ekskavasi dari Pak Eri dan kawan-kawan di situs Bongal. Nah, ini hasil-hasil temuannya, ada mangkuk keramik masa dinasti Tang. Pada abad ke-8 sampai 9 Masehi. Nah, ini temuan gerabah. Ada juga dari gerabah berasal dari Timur Tengah. Nah, ini ada batu asahan, batu gosok. Ya. Ini barang-barang kaca Timur Tengah. Ada artefak-artefak logam, manik-manik batu,
manik-manik kaca. Ya, manik-manik kaca emas dan perak. Ini batu mulia, batuan mulia. Nah, ini lempengan logam berinskripsi Arab. Nah, saudara. Nah, ini dari aksara Sriyavana. Nah, ini. Ya, ternyata ada juga pala. Ada kemiri. Wah, ada ditemukan di sana. Ada ragam resin. Nah, ini ada struktur binaan manusia batu. Wah, ada bangunan kuno mereka temukan di situs Bongal ini. Ada susunan-susunan batu dari hasil ekskavasi atau galian. Nah, bahkan ada temuan moda transportasi air kuno pada masa itu. Ada pertanyaan dari Pak Suyadisan, mungkin tadi dari kelompok riset Land. Kami berdua ini sebetulnya dalam kutub yang sama. Saya dari antropologinya, Pak Eri dari sisi arkeologinya. Jadi kita bisa melakukan kolaborasi nanti kapan-kapan ini. Iya. Ya, barangkali itu saja pemirsa topik perbincangan kita kali ini tentang situs Bongal sebagai sejarah awal peradaban kebudayaan bangsa Indonesia. Kita akan kaji lagi materi-materi berikutnya yang juga berkaitan dengan kebudayaan bangsa Indonesia. Sampai di sini perbincangan kita dengan Pak Edi Sudewo. Saya pembawa acara Suyadisan mengucapkan terima kasih kepada pemirsa semua yang terus menyimak acara kita ini pada edisi ke-28. Seluruh kerabat kerja, pimpinan umum Bapak M. Hasbi Al-Fosrubis, penanggung jawab Bapak Jalaluddin dan pemimpin redaksi Bapak Ngatirin, serta editor dan teknisi Maulidiansah Rizky dan Jaim Jaki mengucapkan terima kasih kepada kita semua. Sampai bertemu. Salam seni budaya Indonesia. Horas, majua-jua, enjua-jua, aho, yahobu, salam pehaba, tabik, kulunun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.